Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat properti? Jumpa lagi dengan saya di Ikon Properti, informasi dan konsultasi properti. Ya, terima kasih sahabat properti yang sudah mengikuti channel kami, yang sudah like, subscribe, share, dan juga mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih sahabat properti. Nih, kami mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kami dari Batik Kencana. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengantisipasi ataupun menyelesaikan transaksi properti yang bersengketa. Oke, sahabat properti, ketika kita bicara tentang sengketa, kita akan lihat dalam hal properti itu setidaknya transaksinya dulu. Dalam transaksi properti ada penjual, ada pembeli, ada objeknya, barang yang ditransaksikan, ada harganya, ada juga aturan mainnya. Oke, tinggal yang sengketanya ada di mana, ya. Saya bahas satu persatu. Oke, yang pertama, seringkali sengketa itu terjadi karena salah satu dari pihak, baik penjual maupun pembeli. Ya, sengketanya apa? Contohnya, seringkali nilai transaksi yang sudah jadi, misalkan untuk satu unit rumah deal di angka 200 juta, itu kok di tengah jalan pihak penjual, pihak pemilik rumah yang mau jual, dia berubah pikiran. Nggak jadi Pak, saya naikkan jadi 250, kalau nggak 250 tidak. Nah, ini terjadi sengketa yang sumbernya masalah, sebabnya adalah dari kedua belah pihak. Itu sengketanya, berarti penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya yang terbaik adalah kembali kepada akad semula. Nah, akad semulanya, pertanyaan berikutnya adalah akadnya tertulis enggak? Akadnya dinotariskan enggak? Nah, ini sahabat-sahabat properti, jual beli properti tidak seperti jual beli gorengan, ya. Ya, karena salah satu hal yang terpenting dari jual beli properti, transaksi properti adalah legalitas. Kalau legalitasnya sudah aman, insya Allah transaksinya juga aman. Ini yang harus diamankan dulu adalah legalitas propertinya. Makanya akadnya dilegalkan nggak? Kalau akadnya legal, bisa diproses selanjutnya. Artinya, yuk kita kembalikan ke akad. Akadnya berbunyi seperti ini yang ada di akte jual beli di notaris. Ya, ini sengketa kalau sumbernya dari salah satu pihak, penjual atau pembeli. Atau juga bisa jadi sengketa yang tadinya mau beli sudah deal harga 200 juta, dia balik, saya nggak berani 200 juta, saya 150 juta. Ini bisa jadi terjadi sengketa, bisa terjadi perseteruan, ya, perseteruan, tukaran kalau bahasa Pekalongannya itu salah satu yang terjadi kalau sengketanya itu antar dua belah pihak. Ini penyelesaiannya butuh orang tengah, butuh wasit. Lah, wasit dalam jual beli properti siapa? Yang paling aman dan nyaman adalah pihak notaris PPAT. Ini penting untuk sahabat-sahabat properti. Camkan, garis bawahi, kalau mau jual beli transaksi apapun dimanapun silahkan gunakan wasit, dan wasit itu adalah notaris atau PPAT. Itu kalau posisi sertifikat. Kalau misalkan AJB-nya berbentuk gire atau letter C, silahkan coba Anda bisa datang ke kantor kelurahan, kantor balik desa, sehingga akadnya misalkan belum mau dinaikkan ke sertifikat dulu, masih belinya letter C, suratnya masih letter C, ya pakainya kelurahan. Nanti disaksikan oleh kelurahan sebagai pihak wasit. Gitu ya. Oke.
Sekarang kalau sengketanya selain di penjual sama di pembeli, ya seringkali sengketa saya garis bawahi setidaknya ada dua. Yang pertama, kalau lihat objeknya, yang pertama adalah legalitasnya, yang kedua adalah fisiknya. Nah, legalitasnya seperti apa? Misalkan ini sahabat properti beli tanah senilai 1000 meter. 1000 meter taruh harganya 100 juta. 1000 meter itu kita akan cek dulu sebelum pembayaran, cek dulu Bapak-bapak. Bagaimana sertifikatnya? Siapa nama yang tertera di sertifikat? Ini penting. Jangan-jangan Anda transaksinya tidak dengan pemiliknya. Anda transaksinya dengan maklarnya. Ya. Kalau terjadi sengketa jangan salahkan orang lain dulu. Anda cek dulu ya, mengapa terjadi sengketa. Jadi yang harus dilakukan sebelum Anda membeli properti adalah minta fotokopi sertifikatnya, tanyakan nama yang tertera di sertifikat itu siapa. Misalkan namanya Bapak A. Oke, Bapak A ini masih hidup atau enggak? Orangnya ada di mana? Nah, ada beberapa kasus diantaranya seorang anak menjual aset orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal. Lah, untuk menyelesaikan yang seperti itu, menjual sementara nama sertifikat itu di atas nama pembeli sendiri, ini rentan terjadi sengketa. Karena apa? Misalkan sang bapak ini punya anak 5, yang menjual anak nomor 1, yang 1, 2, 3, 4 di belakangnya tidak ikut diajak bicara, dijual sepihak. Ketika sudah dijual sepihak, Anda keluarkan uang begitu banyak, mau dibalik nama ke atas nama Anda, ini syaratnya harus ada keterangan waris terlebih dahulu. Bapaknya ini namanya si A, punya anak 5, 5-5-nya harus tanda tangan. Satu tidak tanda tangan saja, ini tidak bisa berbalik nama ke Anda. Ini rentan terjadi resiko sengketa. Ini kalau ada di fisiknya ya, ada di legalitasnya. Kalau legalitasnya cacat karena nama dan pemiliknya itu nggak sinkron, nggak sesuai, ini bisa jadi terjadi sengketa. Ya, sekali lagi ya, pastikan kalau mau sahabat-sahabat properti mau beli properti, pastikan dulu sertifikatnya atas namanya siapa, orangnya di mana, masih ada atau enggak, betul mau jual atau tidak. Ini penting di awal untuk menjadi risiko kalau sudah berjalan. Kalau sudah proses transaksinya sudah jalan. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau risikonya sengketa adalah terjadi di fisik tanahnya, fisik propertinya, fisik rumahnya. Seringkali kalau sahabat-sahabat properti lihat di beberapa kota besar, tanah pinggir jalan itu seringkali dipasangi plang ya, dipasangi papan, tanah ini milik Haji siapa berdasarkan SHM nomor sekian. Itu salah satu bukti bahwa itu dia melegalkan tanah yang di sini adalah miliknya dia. Maksudnya apa? Ini maksudnya agar tidak diduduki, tidak difungsikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau ada beberapa lokasi tanah yang tidak terurus, lama tidak pemiliknya nggak datang, itu yang sering terjadi adalah diambil alih fungsi. Ya, syukur kalau di situ cuma orang ikut bersih-bersih atau ngarit ya, atau ngambil rumputnya, itu malah lokasinya bagus jadi bersih. Lah tapi kalau tempat itu diambil alih, dibikin rumah-rumah bedeng, dibikin rumah-rumah rumah-rumah pemulung seperti terjadi banyak di Jakarta, itu diduduki beramai-ramai, pemiliknya nggak pernah datang ke situ, begitu datang ke situ sudah ramai. Ya ini terpaksalah akhirnya panggil tenaga keamanan, panggil preman buat ngusir. Ini sengketa yang terjadi karena objeknya dikuasai, diduduki oleh orang lain ya. Maka dari itu ketika nanti sudah transaksi, legalitasnya diamankan, surat menyuratnya diamankan, lokasi tanahnya diamankan. Caranya bagaimana? Kalau Anda ingin lebih ringan, pilihlah
warga sekitar, paling dekat dari lokasi untuk mengelola. Mengelola butuh uang, Pak? Iya, bisa jadi butuh uang. Tapi kalau sistemnya kerjasama kan bisa. Misalnya seperti ini, Bapak silakan tanah saya ditanami, dirawat, nanti hasilnya buat Bapak. Misalkan ini ya, kalau Bapak-bapak tidak mau keluar uang. Tapi kalau Bapak-bapak mau keluar uang, silahkan belikan tanaman pohon, sengon, pohon pisang, dan bayar orang untuk apa? Untuk mengelola, untuk menanam, untuk merawat. Seperti itu. Itu saja sahabat-sahabat properti dari pertanyaan dari salah satu subscriber kami. Semoga bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Saya doakan semoga sahabat-sahabat propertinya tiap tahun nambah, rezekinya tambah berkah, bisa beli rumah, beli tanah, beli sawah. Amin, Allahumma amin. Salam properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikon properti, informasi dan konsultasi properti.